Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas materi matematika kelas 5 halaman 46 sampai dengan halaman 51 yang diambil dari buku kurikulum Merdeka volume 1, yaitu tentang kekongruenan dan sudut dari bangun datar. Langsung saja untuk pembahasan materinya. Apakah mungkin memahami bentuk hanya dengan kata-kata? Farida sedang menggambar segitiga pada buku berpetak dengan ukuran petak 1 cm. Dia meminta temannya untuk menggambar baun yang sama. Dia mencoba untuk menjelaskan baun tersebut dengan kata-kata di papan tulis. Untuk keterangan yang pertama, yaitu menggambar segitiga ABC. Kemudian keterangan yang nomor 2, panjang BC adalah 3 cm. Dan keterangan ketiga, panjang garis tegak lurus dari A ke BC adalah 2 cm. Dari keterangan tersebut, Farida membuat sebuah segitiga ABC di mana panjang garis BC yaitu 3 petak atau sama halnya dengan 3 cm. Dan panjang garis tegak lurus dari A ke BC yaitu 2 petak atau sama halnya dengan 2 cm. Demikian pula Yosef membuat segitiga ABC di mana panjang garis BC yaitu 3 cm dan panjang garis tegak lurus dari A ke BC adalah 2 cm. Demikian pula untuk Kadek pun sama, membuat sebuah segitiga dengan panjang BC yaitu 3 cm dan panjang garis tegak lurus dari A ke BC yaitu 2 cm. Demikian juga Cia membuat panjang garis BC yaitu 3 cm dan panjang garis tegak lurus dari A ke garis BC yaitu 2 cm. Adapun Dadang pun sama, membuat sebuah segitiga di mana panjang garis BC yaitu 3 cm dan panjang garis tegak lurus A ke garis BC 2 cm. Perhatikan pada keterangan berikut. Dua baun datar dikatakan kongruen jika kedua baun datar tersebut dapat berimpit saat bangun yang satu diletakkan di atas bangun yang lain. Dari keterangan tersebut, bangun yang kongruen adalah bangun yang sama persis baik dalam hal bentuk dan juga ukurannya. Dari segitiga ABC yang digambar oleh Farida dan teman-temannya, manakah yang kongruen atau yang sama baik bentuknya ataupun ukurannya? Untuk yang kongruen atau sama bentuk dan ukurannya yaitu milik Farida kongruen dengan atau sama dengan miliknya Cia. Adapun untuk miliknya Yosef kongruen atau sama baik bentuknya ataupun ukurannya dengan miliknya Kadek dan milik Dadang. Untuk berikutnya yaitu bangun datar yang kongruen. 1. Ayo pikirkan cara menggambar segitiga yang kongruen dengan segitiga ABC berikut ini. Untuk menggambar segitiga yang kongruen dengan segitiga ABC tersebut, pertama kita mencari terlebih dahulu besar sudut B dari segitiga ABC tersebut dengan menggunakan busur derajat. Di sini untuk besar sudut B yaitu 50 derajat. Untuk berikutnya kita cari besar sudut untuk sudut C menggunakan busur derajat. Di sini besarnya yaitu 60 derajat. Setelah kita menemukan besar sudut B dan sudut C, selanjutnya tinggal kita membuat segitiga yang kongruen dengan segitiga ABC tersebut. Pertama kita membuat sebuah garis lurus yang mana panjangnya sama dengan panjang BC. Selanjutnya tinggal kita membuat sudut yang besarnya 50 derajat. Kita gunakan busur derajat. Selanjutnya tarik sebuah garis di mana garis tersebut membentuk sudut 50 derajat. Untuk berikutnya dari sisi yang lain kita membuat
sudut yang besarnya adalah 60 derajat menggunakan busur derajat. Setelah itu tinggal kita tarik sebuah garis, dan inilah segitiga yang kongruen dengan segitiga ABC tersebut. Dan kita masih bisa membuat lagi segitiga yang kongruen dengan segitiga ABC tersebut. Pertama kita membuat sebuah garis yang mana panjangnya sama dengan panjang BC. Setelah itu tinggal kita membuat sudut yang besarnya 50 derajat. Berikutnya kita tarik sebuah garis. Setelah itu kita membuat sudut yang besarnya adalah 60 derajat. Selanjutnya tinggal kita tarik sebuah garis. Inilah segitiga yang kongruen dengan segitiga ABC tersebut. Kita lanjutkan untuk halaman berikutnya. Jenis segitiga manakah yang dapat digambar berdasarkan penjelasan dari Faridah? Untuk segitiga berikut, baik miliknya Faridah, Yosef, Karbek, Gia, dan Dadang, semuanya sesuai dengan penjelasan dari Faridah. Adapun untuk yang kongruen, yaitu miliknya Faridah kongruen dengan miliknya Gia, dan miliknya Yosef kongruen dengan miliknya Kadek dan miliknya Dadang. Berikutnya, ayo pikirkan cara menggunakan jangka dan busur untuk menggambar segitiga yang kongruen. Untuk menggambar segitiga yang kongruen sudah kita gambar sebelumnya, itu dengan menggunakan busur. Sehingga kita lanjutkan untuk berikutnya lagi. Jika kamu mengetahui sudut C dan panjang sisi AB dan BC, ayo gambarlah segitiga ABC. Apabila kita menggambar segitiga ABC di mana panjang AB dan BC sudah diketahui dan juga besar sudut C sudah diketahui, maka akan terdapat dua buah segitiga yang berbeda. Perhatikan, kita gambar ulang segitiganya untuk yang pertama atau yang besar. Selanjutnya garis AB kita turunkan dan terdapat dua buah segitiga yang berbeda. Untuk selanjutnya, ayo simpulkan bagaimana cara menggambar segitiga yang kongruen. Berikut ini adalah ide dari Faridah. Mengukur panjang dari dua sisi dan besar sudut di antara dua sisi tersebut untuk menggambarnya. Langkah-langkahnya, pertama, gambarlah sebuah sudut yang besarnya 50 derajat. Selanjutnya, untuk langkah yang kedua yaitu buatlah lingkaran dengan jari-jari 2 cm dari titik B. Berikutnya, langkah ketiga, tarik sebuah garis lurus dari titik C. Berikutnya adalah ide Dadang, yaitu mengukur besar dari dua sudut dan panjang sisi di antara dua sudut tersebut untuk menggambarnya. Adapun langkah-langkahnya, pertama, gambarlah sebuah sudut sebesar 50 derajat. Kemudian langkah yang kedua, ukurlah sudut B sebesar 60 derajat. Adapun untuk langkah yang ketiga, tarik garis dari titik C menuju titik potong nomor 1 dan nomor 2. Untuk selanjutnya yaitu ide Karbek, dengan cara mengukur panjang ketiga sisi segitiga untuk menggambarnya. Adapun langkah-langkahnya, pertama, buatlah lingkaran dengan jari-jari 2 cm dari titik B. Kemudian langkah yang kedua, buatlah lingkaran dengan jari-jari 2 cm dari titik C. Kemudian langkah yang ketiga, tarik garis dari titik B dan C menuju titik potong lingkaran nomor 1 dan nomor 2. Berikutnya yaitu nomor 5, ayo gambarlah segitiga yang kongruen dengan segitiga ABC pada gambar di samping. Untuk membuat segitiga yang kongruen, kita cari terlebih dahulu besar sudut dari segitiga ABC tersebut, dan di sini kita akan mencari besar sudut untuk B dan C-nya saja. Untuk besar sudut B, kita gunakan busur derajat. Besar sudut B yaitu 45 derajat. Kemudian kita cari untuk yang C, berapa besar sudut C, yaitu 55 derajat. Setelah itu tinggal kita membuat segitiga yang kongruen dengan segitiga ABC tersebut.
Pertama, kita membuat sebuah garis lurus yang mana panjangnya sama dengan panjang garis BC. Berikutnya, kita membuat sudut yang besarnya 55 derajat menggunakan pusar derajat. Berikutnya, tinggal membuat sudut yang besarnya 45 derajat, dan ini kongruen dengan segitiga ABC tersebut. Berikutnya, membuat lagi untuk segitiga yang kongruen dengan segitiga tersebut. Kita buat garis lurus terlebih dahulu yang mana panjangnya sama dengan panjang BC. Kemudian kita membuat sudut yang besarnya yaitu 45 derajat. Berikutnya kita membuat sudut lagi yang besarnya 55 derajat, dan ini juga kongruen dengan segitiga ABC tersebut. Segitiga FGH di bawah ini adalah simetris dari segitiga ABC. Apakah itu simetris? Atau bahu datar yang simetris adalah bahu datar yang dapat dilipat menjadi dua bagian sama besar dan berhimpit dengan tepat. Selanjutnya, tunjukkan bahwa segitiga FGH adalah kebalikan dari segitiga ABC. Perhatikan pada segitiga FGH, apabila kita balik dan kita himpitkan dengan segitiga ABC, maka akan berhimpit tepat. Bila demikian, segitiga FGH kebalikan dari segitiga ABC, atau bisa dinyatakan segitiga FGH simetris dari segitiga ABC. Perhatikan pada keterangan berikut. Dua bangun datar juga dikatakan kongruen jika kedua bangun tersebut tepat berimpit dengan kebalikannya. Dalam bangun yang kongruen berlaku. Pertama, titik yang saling berimpit disebut titik yang bersesuaian. Titik yang bersesuaian yaitu titik A bersesuaian dengan titik F, titik B bersesuaian dengan titik H, dan titik C bersesuaian dengan titik G. Berikutnya, sisi yang saling berimpit disebut sisi yang bersesuaian. Di sini, sisi AB bersesuaian dengan sisi FH. Sisi BC bersesuaian dengan sisi GH, dan sisi AC bersesuaian dengan sisi FG. Berikutnya, sudut yang saling berimpit disebut sudut yang bersesuaian. Sudut A bersesuaian dengan sudut F, sudut B bersesuaian dengan sudut H, dan sudut C bersesuaian dengan sudut G. Untuk selanjutnya, dalam segitiga ABC dan FGH di atas, tunjukkan sisi-sisi yang bersesuaian. Bandingkan juga ukuran dari sisi-sisi yang bersesuaian tersebut. Sisi AB bersesuaian dengan sisi FH. Bila sisi AB panjangnya 7 cm, maka sisi FH juga 7 cm. Sisi BC bersesuaian dengan sisi GH. Bila sisi BC 9 cm, maka sisi GH 9 cm. Dan sisi AC bersesuaian dengan sisi FG. Bila sisi AC 6,5 cm, maka sisi FG panjangnya juga 6,5 cm. Berikutnya, tunjukkan juga sudut yang bersesuaian dan bandingkan ukurannya. Sudut A bersesuaian dengan sudut F. Bila sudut A besarnya adalah 80 derajat, maka sudut F besarnya juga sama, yaitu 80 derajat. Berikutnya, sudut B bersesuaian dengan sudut H. Sudut B 45 derajat, maka sudut H 45 derajat. Selanjutnya, sudut C bersesuaian dengan sudut G. Besar sudut C yaitu 55 derajat, maka besar sudut G juga sama, yaitu 55 derajat. Perhatikan pada keterangan berikut. Dalam bangun yang kongruen, sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama dan sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama.
Kita lanjutkan untuk halaman berikutnya, yaitu rangkuman. 1. Penemuan. Dua baun datar dikatakan kongruen jika kedua baun tersebut tepat berimpit saat baun yang satu diletakkan di atas baun yang lain. Berikutnya, ada 3 cara untuk menggambar segitiga yang kongruen. Ada bentuk gambar di samping menunjukkan tempat pengukuran. Selanjutnya, dua segitiga juga dikatakan kongruen jika kedua segitiga tersebut tepat berimpit dengan kebalikannya. Rangkuman berikutnya yaitu jangka dapat digunakan sebagai alat untuk menyalin sisi yang panjangnya sama. Berikutnya, sisi yang saling berimpit disebut sisi yang bersesuaian dan sudut yang saling berimpit disebut sudut yang bersesuaian. 2. Hal yang menarik, baun datar yang diputar atau dicerminkan juga kongruen. Selanjutnya, ada 3 kondisi untuk menunjukkan kekongruenan dua segitiga, sedangkan ada 4 kondisi untuk menunjukkan kekongruenan dua segi empat. Berikutnya, dua segitiga yang memiliki ketiga sudut dengan besar yang sama belum tentu kongruen. Berikutnya, rangkuman untuk nomor 3, yaitu kesulitannya. Kesulitannya yaitu dalam menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian jika kedua bangun dibalik. Berikutnya, rangkuman nomor 4, ide yang bagus dari teman. Pertama, yaitu ide cutback. Untuk menggambar segitiga yang kongruen hanya dengan jangka dan tidak perlu untuk mengukur sudutnya. Demikianlah pembahasan materi matematika kelas 5 volume 1 yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.